Kuliah di mana? Aku kuliah di Universitas Potensi Utama, Jurusan? psikologi. Psikologi. Waktu SMA aku lebih fokus menjadi caster daripada playernya. Ini saya lihat nih biodatanya itu banyak prestasinya di bidang e-sport. Ini Kebetulan aku main di Jakarta nih, PINC. gitu ya? Iya, tingkat nasional. berapa kesulitan tuh ininya pemainnya kira ini payah nih nggak bisa dididik nih ini. Oh ada, itu pasti ada Itu manusia-manusia dia. yang membangkang gitu kan. Jadi aku udah mencoba sebuah bisnis. Tapi bisnis ini bukan hanya tentang keuntungan. Bisnis ini adalah bagaimana kita bisa Edukasi, mendedikasikan diri kita untuk masyarakat Iya, gitu. gitu. Karena aku percaya ketika kita memang dengan niat tulus, Tuhan bakal ngasih 1000 kali lipat Bener. daripada itu gitu. Hai, assalamualaikum Sobat Upu, jumpa lagi dengan acara kesayangan kita podcast Sobat Upu. Kali ini saya tidak sendirian, saya mendatangkan tamu yang sangat cantik, spesial. Dan langsung aja dengan saya hostnya Arbana Samanta dan bintang tamu saya Kira Selfie. Kira Selfie. Iya. Enaknya dipanggil apa? Kira atau Selfie? Kira aja sih. Kira aja sih Iya. ya. Nah, Kira kesibukannya apa nih? Kesibukan aku saat ini aku masih fokus untuk kuliah Pak, dan Kuliah. masih fokus untuk main game. Main game gitu ya. Kuliah di mana? Aku kuliah di Universitas Potensi Utama, Jurusan? psikologi. Psikologi. Terus main game juga ya? Iya, aku main game juga. Main game apa ini sekarang? Aku main sekarang aku lagi fokusnya di game PUBG Mobile sih PUBG Pak. Mobile Tahu ya? PUBG Mobile? Tahu Oh. saya, tahu. Pernah main? Dikit, Oh, tahu lah dikit. itu pakai empor. Tipis-tipis lah. Iya, benar seperti itu gitu. Terus ini gimana? Game online-nya ditekuni banget atau gimana Pak? Hanya sekedar main? Awalnya sih karena hobi, rupanya ternyata rezekinya kok di sini gitu kan. Akhirnya aku merasa kayak ya udah, kan enak kalau kita kerja sekaligus sama passion kan. Jadi kayak Iya. kita kerjanya nggak ada tuntutan gitu kan. Jadi enak ngejalaninnya, ya akhirnya aku menjadikan ini prioritas aku. Oh, Gitu. oke. Ini saya lihat nih biodatanya itu banyak prestasinya di bidang e-sport. Ini coba kita. Oke. Coba nih, tentang saya. Cantik fotonya ya. Makasih Pak. Oh, iya. Udah. Pak pinter ya ininya. Editornya ya. Peka dia, peka. Nih, siapa editornya? Bang Ajis. Ini Bang Ajis Oh, nih soleh nih. Oh iya. Iya, kalau ke masjid bawa impak sendiri dia. Kotak impaknya dibawa sendiri gitu. Beda memang ya. Iya, dia saking solehnya gitu dia. Keren dia. Pokoknya lengkap lah di sini konten kreatornya gitu. Nih saya bacakan tentang saya. Saya merupakan seorang yang sangat tertarik dengan dunia e-sport. Mulai dari menjadi caster manager. Kita bahas e-sportnya dulu ya. Oke, boleh. Saya kurang paham nih e-sport. Kira-kira definisi e-sportnya ya seperti apa nih? Ini menurut kacamata aku nih ya. Ha. Menurut kacamata aku sih e-sport itu adalah sebuah manajemen tuh sebenarnya, sebuah manajemen atau bisa dikatakan sebuah perusahaan lah, perusahaan kecil yang memang dibentuk untuk menjadi wadah untuk Oh, gitu ya. masyarakat yang memang entah mahasiswa atau anak sekolah dan lain-lain untuk bisa mengembangkan potensi mereka lebih lagi, karena kan banyak kayak orang-orang yang memang memiliki potensi tapi mereka terhadang karena kurangnya ekonomi, seperti kayak HP yang kurang memadai. Nah, e-sport ini memadai untuk hal-hal yang memang memfasilitasi. Iya benar, karena kan udah divalidasi dengan Menpora juga udah menarik e-sport ini sebagai cabang olahraga yang ikut dalam SEA Games atau game olahraga cabang olahraga yang mendunia gitu, karena kan dilihat memang ini peminatnya juga banyak gitu. Iya, karena memang pemerintah juga melihat kayak bahwasanya memang game ini besar kan gitu. Iya, memang gitu. bisa menjadi potensi yang besar lah gitu. Pas kan memang momennya itu di sekarang ini kan era digital sangat tinggi, terus lagi ditambah lagi masa pandemi ini lagi, benar, jadi kan benar. tidak menutup kemungkinan untuk milenial untuk menjajal dunia maya dengan main game online gitu semacamnya. Terus mulai dari sejak kapan nih ini? Kalau aku sendiri untuk main gamenya tuh aku udah mulai dari aku umur 13 tahun. 13 tahun ya. Iya, masih duduk di bangku SMP. SMP ya, kelas 1 Di ya. SD aku juga ada main Main apa ya? iseng, main game-game dari web gitu, dari website Pak. Game masih ingat Website? banget, game online co.id. Nah gitu. Game Oh, masak-masak, iya, game masak-masak, bangun Kayak- rumah. Iya, benar. Kayak Tetris juga ada gitu ya. Nah,
ya saya juga sempat main itu. Saya sempat main yang berkebun. Oh iya, terus tentang berkebun. Sultan Oh, itu. Tentang, bangun-bangun. perang kerajaan gitu. Itu dari kelas SMP ya, kelas Ya, ini. kalau untuk main gamenya udah dari SD, cuman untuk fokusnya di bener-bener kayak, oh ternyata aku suka nih main game itu dimulai SMP sih. SMP ya. Iya. SMP, terus lanjut SMA gitu. Bener-bener fokus dan bener-bener berkecimpung di sananya itu di SMA sih, SMA 2 Pak, SMA 2. Itu Kelas 2. gamenya spesifiknya apa itu? Dulu aku main MOBA kan, yang genrenya memang MOBA, tapi semakin ini aku merasa kayak aku kurang cocok di MOBA gitu, kayak aku ternyata tuh aku nggak jago di sini. Itu udah ada timnya itu? Oh kemarin aku kebetulan Seperti yang MOBA itu aku main di Mobile Legend kan, dan memang udah punya tim, cuman ya itu Pak kurang jago kan, dan akhirnya memang didepak dari tim. Itu gitu di sih. SMA itu ya? Iya SMA. SMA aja udah punya tim itu. Iya. Tim kan ya. Terus kalau kita bahas di SMA ini udah pernah ikut event nggak? Event apa SMA? Nah kebetulan waktu SMA aku lebih fokus menjadi caster daripada playernya, karena caster ya? Iya, karena kebetulan kan yang itu saya tadi bilang memang kurang cocok mungkin di game Mobile Legend. Jadi akhirnya saya ditawarin untuk menjadi seorang caster, karena katanya saya cerewet. Jadi ceritanya tuh gini, saya pernah di sebuah event turnamen, dan saya merasa game ini dicurangi nih sama tim lain. Saya komplain ke panitia, begini, kenapa begini? Curangnya gimana itu? Curangnya di mana? Saya juga nggak tahu nih kayak mana ngecurangi. Nah kalau di game Mobile Legend tuh kayak mereka kan ada sistem pause game gitu kan. Nah mereka nge-pause-nya terlalu banyak dan lewat dari rules gitu. Padahal di rules-nya tuh tertulis 3 kali pause saja dan 1 menit estimasinya. Tapi mereka sampai minta 5 kali pause hanya karena jaringan. Ya kalau kebetulan di cafe itu pada saat itu memang jaringannya drop. Jadi kan kalau kita main game jaringan memang utama banget nih. Iya bener lah, gitu. masa kayak mana nah, ya? saya nge-lag, tim saya nge-lag, tapi tim dia nge-lag, dia minta nge-pause-nya banyak kali Pak. Jadi gitu. saya merasa apa nih, Dicurangi jadi nggak ya? fokus gitu. Akhirnya saya komplain ke apa sih ini, masa panitia begini gitu, komplain, karena kan saya bayar turnamen, saya merasa dicurangi, saya berhak dong. Gitu nampak cerewetnya ya. Nah itu dia, akhirnya mereka kayak malamnya tuh setelah dari turnamen panitianya ngechat, kakak yang tadi ikut turnamen ya, kebetulan kalau kita cerita tentang game, seorang gamer cewek itu kan dikit kan Pak. Iya, tapi itu dia satu-satunya cewek di turnamen dulu. Kira gitu? Iya. Itu di mana, di Medan? Ya di Medan kebetulan. Jadi itu tuh ratusan player cowok dan aku satu-satunya cewek, Bapak bayangin tuh. Satu cewek tapi timnya yang lain tuh cowok semua gitu. Pro player ya? Belum. Dan sampai sekarang belum sih. Aku nggak pengen self proclaim bahwa saya diri aku gimana orang mandangnya aja gitu. Nah akhirnya yang tadi bahas tentang jadi caster tuh aku di chat sama mereka, diajak jadi caster gitu, coba-coba, ternyata nyaman. Belum paham kali caster itu seperti apa? Hantu apa kayak mana? Hantu? Bukan. Itu Casper ya? Kebetulan Bapak suka bola nggak? Aku kasih. Suka banget. Nah aku kasih analogi bola tuh kayak kan ada tuh yang heboh-hebohin, dan di sini masih kelihatan gini komentator gitu. Berarti yang komen tentang ini ya, tentang analisis gamenya gitu. Dia tahu itu kira tentang apa, pakai hero apa gitu. Kebetulan kemarin aku paham karena aku mempelajari itu kan, karena kebetulan aku juga main game itu, jadi aku lebih cepat memahami tentang game itu, bagaimana sistem kerjanya dan lain-lainnya, strukturnya gitu. Terus kalau umpamanya jadi apa gitu, pelatih kira-kira bisa gila ya? Kalau apa jadi kebetulan aku pernah jadi manajer dan coach tim. Jadi aku pernah kayak aku ngerasa lagi jenuh nih kan, pada saat kita main game ada fase-fase di mana kita tuh merasa jenuh gitu pasti ya? Gitu kan. Pasti. Nah akhirnya aku merasa jenuh menjadi player gitu. Akhirnya aku memilih untuk menjadi coach gitu. Aku ngajarin apa yang aku bisa ajarkan lah, tapi tidak mensok gurui di sini. Jadi kayak iya gitu. Akhirnya aku coba sharing ilmu, sharing aja. Menurut aku nih lebih baik kalau kalian rotasi begini dan lain-lain gitu. Gitu ya. Terus kalau kesulitannya apa? Kira-kira jadi manajer itu biasanya? Karena kebetulan pada saat itu aku lagi sambil kuliah, jadi kayak kadang aku nggak memanage waktu dengan baik Pak. Jadi kayak pada saat aku kuliah nih, rupanya jadi manajer tuh kan kita harus
ini terus memantau terus tentang jam main dan ini. Kan nggak mungkin dosen lagi jelasin aku main HP di bawah nih, mantau kan nggak bisa. Nah itu dia yang menjadi kesulitan buat aku pada saat itu. Kalau itu kan kesulitan tuh, kira-kira kan tuh kesulitan tuh ininya pemainnya, kira ini payah nih, nggak bisa dididik nih ini. Oh ada, itu pasti ada manusia-manusia yang membangkang gitu kan, kayak aku lebih jago daripada lu gitu. Oh gitu. Jadi kayak ada beberapa orang yang ngerasa dirinya udah tinggi, jadi kayak memandang orang di bawah itu lebih Contohnya rendah. dalam bidang apa dia? Pemilihan hero atau memang dia tekniknya, strateginya? Karena memang mungkin emosionalnya dia sih, memang mungkin tipikal orang yang memang suka cepet marah, suka emosi gitu-gitu. Itu kira-kira yang di bawah manajemennya kira usianya berapaan? Ada yang di umur 23, ada yang umur masih 19 tahun. Sebayaan lah gitu, sebayaan gitu. Ini ya. Oh ini Nah, dari Instagram Kira ya. Ini Iya. Oke bajunya ya, baju. Bisa cerita ini timnya atau memang baju e-sport gimana? Saya juga nggak tahu nih. Nah, jadi kebetulan kemarin tuh aku ketika aku fokus di PUBG Mobile, aku mendapat kesempatan untuk nyoba trial di sebuah salah satu e-sport yang cukup inilah di Jakarta gitu ini kan. Ini sebagai casternya atau enggak, ini sebagai player ya? Dan ini kebetulan aku main di Jakarta nih, PINC eventnya, masih ingat banget. Iya, bagus ya baju sama mukanya bagus. Iya, kelihatan. Ini di Gelora Bung Karno. Iya, ini di GBK. Di Jakarta. Tahun kapan nih? Ini aku 2019 main, ya? Iya tuh 2019. Terus di mana apanya? Oh, ini dia videonya. Nah, iya ini videonya ini nih. Bisa dilihat. Video panggungnya nih. Di sini nanti Kira kelihatan bagi ada di pemain. video selanjutnya tapi kita lihat tingkat nasional gitu ya? Iya, tingkat nasional. Berapa tim? Dia karena di PUBG Mobile tuh kan kita cuman ngambil, ada orang yang ngambil 18 tim sekali main, ada yang ngambil 20 tim gitu. Jadi ini gimana? ada suaranya ya, Bang Ajis? Copyright nanti Pak. Enggak, kita suara dikit-dikit aja. Oke, tipis-tipis ya. Iya, tipis-tipis. Oke. Nah, ini nih. Ini Kira ada? Ini Pak, di sebelah sini. Yang mana Nah, nih? Yang paling ujung? Iya, atau yang paling ujung, yang di ya? kiri. Oh, oke juga. Kenapa nggak jadi model aja? Rencananya dulu mau, cuman sekarang udah agak naik dikit berat badan kan. Ini ajang event apa namanya? PINC. Mobile Legend ya? Iya. Mobile Legend. Ini player semua atau apa? Player semua. Empat-empatnya? Iya, Tapi satu bukan tim. Timnya Kira? Iya, timnya aku. Juara? Kebetulan kemarin karena ada beberapa satu dan lain hal yang Tapi membuat satu, kita satu kebanggaan bisa hadir di sini. benar ya. ya, menurut aku udah sebuah pencapaian sih. Oh ternyata aku bisa loh di sini gitu. Nah, seharusnya ini yang diperebutkan apa ya untuk laki-laki cowok gamers ya kan. Jadi terus salah satu sobat Upu Kira ini adalah salah satu sobat Upu yang berprestasi, bisa ikut dalam event apa namanya? PINC ya, di Jakarta gitu. Terus lanjut, ini hampir putar dong Mas. Nah udah sih ini kayaknya. Gitu aja? Iya segitu aja. Oh, itu kan karena itu pengenalan aja. Ini apanya? Ini yang hasil. Nah ini gaming house. Jadi di setiap e-sport tuh kita punya sebuah apa ya bahasanya, mes. Mes atau gimana? Iya mes. Kalau di perusahaan gitu kan di PT-PT ada mesnya kan untuk karyawan. Nah di sini kita disediakan sebuah rumah atau apartemen gitu untuk playernya tinggal. Karena kan sebenarnya menurut aku ketika kita kan nih bermain 4 orang nih, lebih bisa fokus ketika kita main di satu tempat. Jadi itu semua feel-nya, vibes-nya itu semua Kemarin kedapet. itu dapat di mana Kira? Kenapa? Itu kemarin ada di Jakarta Pak. Iya, Kira itu di hotel gitu, tempatnya di hotel. Oh enggak, atau ini kemarin kebetulan mereka sewa rumah gitu. Oh gitu. Ini apanya yang merchandise-nya? Iya ini piala-piala yang sudah didapatkan sama divisi-divisi lain. Jadi mereka punya banyak divisi, ada di gitu. Point Blank, ada di LOL gitu, Iya. Dota 2. Jadi mereka dapat piala-piala ini. Hasil juara-juaranya itu. Iya. Kalau dari kalau timnya Kira apa namanya Kira? Timnya? Kemarin itu yang pas masih aku ikut PG Barracks itu di PINC itu PG Barracks. PG Barak namanya. Cuman sekarang aku udah di tim Heli. Di PG Barak udah sampai capaiannya juaranya? Kalau kemarin kebetulan aku cuman sampai PINC dan setelah PINC aku harus berhenti dulu. Itu banyak semua Gitu. daerah ya kira-kira. Dari itu berapa dalam satu event itu berapa tim yang berlaga? Biasanya itu ada 18, ada 20, yang max-nya itu
maksimalnya 25. 25 ya, Iya. gitu ya, Mobile Legend ya. PUBG Mobile. Oh iya, PUBG Kalau Mobile. Mobile Legend satu tim sama satu tim, 2 tim doang diadu. Jadi Iya. kalau misalnya PUBG Mobile tuh lebih banyak lagi. Iya Ada kan? 100 orang, 90-an orang tuh, 90-an otak tuh Iyalah, diputer emang, gitu. Iya, PUBG Mobile. Saya seneng tuh PUBG Mobile main di Eranger. Oh iya, atau suka Eranger ya berarti. Eranger, saya itu sering main itu ya Eranger. Oh, Eranger. Terus ya iseng-iseng aja gitu. Tapi Oh, iya. untuk kayak apa namanya sih yang kalau kita rela mengeluarkan uang gitu. apa Oh namanya? itu purchase gitu, kita Iya, beli UC kan? Iya beli UC-nya gitu. Saya sih nggak terlalu mendalam. Oh tapi, iya. Kira sempet kayak gitu. Sempet ada itu. Kebetulan aku karena ngelihat bajunya nih kan lucu-lucu nih, baju cewek, baju cowok kayak imut dress Iya, imut iya, gitu. iya. Suster ada juga gitu ya. Dan akhirnya aku kayak, ih imut nih, beli gitu. Cuman Iya. nggak sampai yang gila-gilaan banget. Terus kalau dari segi teknik bermain, nah Oke. kira kan rule-nya itu ada. Kira gimana permainan? Oh di roll-nya ya, aku sekarang posisinya di racer. Racer ya, Iya, berarti itu racer. yang agresif gitu ya. Iya maju-maju, sebenarnya kalau racer tuh lebih ke tank sih Pak kalau di Mobile Legends. Jadi kita nyumbang badan aja gitu. Oh gitu. Tapi memang harus ada yang betul-betul di belakang kita tuh yang. Iya ada yang cover Oh. gitu. Terus kalau dari ini PUBG tadi kan udah tekniknya. Terus kalau dari senjata kira-kira gimana? Oh kalau senjata kesukaan aku paling suka senjata yang memang pelurunya machine gun. Jadi tuh pelurunya 100 gitu. Jadi enak nge-spraynya deret gitu. Kayak apa? M249. Dibilang apa? Rainbow. Gitu ya. Terus itulah. Lagi selain itu coba itu. Aku lebih ke machine gun gitu sih, DP28, Oh. M249. Tapi kalau memang kan itu senjata yang cukup sulit ditemukan gitu. Iyalah, itu Jadi ya. itu rebutan juga kan. Iyalah itu kan biasa Nah, jadi kalau dari misalnya, apa airdrop ya? Iya, dari yang airdrop. biasanya tuh ya paling M416 gitu-gitu. Gitu. Terus tadi senjata masalah ininya sensitivitas itu kira-kira pakai gyroskop atau Oh, saya sih aku kita tahu. gyroskop dan Pakai gyroskop. aku kebetulan kayaknya player pertama yang pakai gyroskop di Medan deh. Iya. Karena tuh jadi pernah turnamen di awal 2018 apa? Boomingnya kapan sih ini PUBG nih? Booming. 2017 akhir Pak. Iya. Iya, Terus kira 2017 main di awal itu Aku main di awal pakai banget. gyroskop. Iya, enggak. Aku main. Jadi kan ini udah season 16 ya, kalau season 17 kalau nggak salah, dan aku main gyroskop tuh di season 2. Oh. Gitu. Dan orang-orang mulai make gyroskop tuh di season 3, season 4, tapi di season 2 aku Iya, udah main duluan. betul. Karena memang menurut aku lebih enak aja goyangin HP Iya. daripada gerakin tangan Gitu ya. gitu. Terus ada juga yang mau main 2 jari atau 3 jari gitu ya. Aku kebetulan player 4 jari. 4 jari ya. Oh, Iya. kayak gimana ya macam buat skripsi. Banyak juga. Tadi tampil dong, belum habis tadi. Mana nih? Tadi manajemen, terus tadi nah ini prestasinya ya. Ini achievementnya yang tadi ya. Achievement selama ini. Achievementnya. Oh banyak ya. Masih dikit lah ini Pak. Oh. Masih banyak orang yang lebih banyak lagi. Oke. Terus hobi, coba lihat di hobinya. Saya belum main game, baca buku, traveling, Iya. olahraga lah pokoknya ya. Tadi gamenya e-sport ya. Kalau baca buku, kayaknya baca buku apa novel? Oh genrenya? enggak, kebetulan aku baca buku baru akhir-akhir ini, baru sekitar 1 bulanan lah aku tertarik untuk membaca buku, dan membaca bukunya tuh biasa tentang bagaimana memanage money dalam psikologi, atau Oh, gitu juga ya. kenapa sih depresi itu hadir, ada juga kayak hal-hal yang lebih buku-buku yang memang mengedukasi gitu, informasi-informasi baru daripada novel, Oh gitu ya. lebih ke buku pengetahuan sih. Oh baca ini biar supaya kayak memang lagi gangguannya kalau main game itu depresi kali gitu atau gimana? Kalau kenapa baca buku iya. tentang depresi? Oh, gitu? banyak orang yang kalau main game kalah tuh suka depresi kan. Oh, Nah, gitu. kalau aku sendiri ya, aku sendiri kalau untuk main game, dan kalau ketika momen aku kalah atau momen memang aku belum bisa mendapatkan apa yang ingin aku capai, ya aku improvisasi lagi, aku evaluasi lagi apa sih yang salah sebenarnya dari aku gitu, gitu sampai ya. kenapa kita nggak bisa dapetin ini gitu, karena kebetulan saya benci kalah Pak. Uji kali ya? Iya, saya benci kalah. Kenapa benci kalah gitu? Karena kan kayak- game gitu bisa coba lagi Iya loh. benar, cuman mungkin Kayak ngesel aja gitu ya. Iya, kayak kenapa sih harus kalah? Aku merasa aku tuh pengen gimana ya? Aku tuh selalu orang yang berambisi banget. Oh, ambisius. Gitu. Jadi kayak
kenapa sih aku kalah, aku tuh bisa gitu, aku tuh bisa gitu. Gitu ya. Nah kalau untuk hubungan sama buku kayaknya belum sih. Aku baca buku karena memang menurut aku ketika aku membaca buku, aku lebih spend time lebih cepet aja gitu. Kayak misalnya nih aku duduk nih atau aku nonton nih, kayaknya 2 jam tuh lama banget. Tapi ketika aku baca buku kayak baru beberapa halaman, kok udah jam 5 aja gitu, kok ya, udah malam aja gitu. Jarang loh kadang yang lebih milenial sekarang tuh lebih baca buku, lebih banyak itu orang tuh lebih kayak ya visual kebanyakan Ya, baca karena, komik gitu. Kalau jarang sekarang itu yang ada tentang larut dalam waktu baca komik, baca buku tentang ya ilmu pengetahuan itu. Tapi mungkin itu yang antisipasi buat apa yang redam ambisius kalau tadi ya. Iya bener, bisa sih karena itu menetralkan emosi kita juga sih gitu. Ambisius menurut kira negatif positif sih kalau kita ambisius? Sebenarnya itu ada porsinya masing-masing menurut aku ya. Jadi kayak ada takarannya lah, dimana kayak ya ambisi banyak orang yang berambisi tapi itu menjadi ambisi yang negatif. Tapi ada orang juga yang bisa mengontrol ambisi itu menjadi ambisi yang positif. Ya, jadi gimana ke pembawaan orangnya, gimana ke personality-nya aja sih gitu. Dan yang pasti menurut aku kalau tentang personality itu relate banget sama culture, budaya, circle, lingkungan. Dia lah yang perilaku dia lah gitu, cara dia ambisius itu seperti apa, baik atau enggak, gimana antarnya, pembawaannya aja ya. gitu. Ya itu enggak baik tentang yang perilaku kita gitu, tentang ambisi. Bener. Nah, kita bahas kuliah gitu. Oke, boleh. Asik nih kayaknya, nih menarik. Tadi kuliah di mana? Potensi utama. Jurusan? Psikologi. Esport ya, psikologi. Agak bertolak belakang nih ya kalau dari kacamata Bapak nih ya. Ya itu tidak nutup kemungkinan gitu loh. Orang prestasi itu nggak mesti lihat dari jurusannya harus dari gitu. jurusannya. Jadi aku juga kebetulan kuliah dan aku nggak menyambungkan itu semua. Jadi kayak ketika aku kuliah ya itu berarti sesuatu yang pengen aku tekuni. Dan kalau memang aku hobi main game ya itu hobi aku. Nggak harus selaras. Cuman bisa kita aplikasiin bareng-bareng tergantung gimana kitanya aja untuk berkesinambungin lah gitu. Ya gitulah. Kayaknya buat senyaman mungkin kita. Iya, nyambung-nyambungin aja gitu. Terus kenapa pilih psikologi? Jadi ini cukup menarik. Jadi dulunya sebelumnya pas aku SMA nih, cerita flashback nih. Gitu kan. Ketika aku SMA tuh aku mikir, gimana sih jurusan apa sih kira-kira yang bisa buat kita cepet sukses gitu, karena mayoritas anak SMA nih kan baru tamat. Gimana ya cepet kaya? Gimana ya punya mobil? Ini dan itu. Pasti pikirannya seperti itu kan. Jadi kebetulan aku kemarin juga di posisi yang seperti itu dan akhirnya aku kayak kayaknya aku milih jurusan yang pasti-pasti aja deh, yang bisa relate sama kerjaan nanti. Nah gitu, akhirnya aku mengambil hospitality management kebetulan, perhotelan, karena aku menganggap itu sebelum psikologinya. Iya, sebelum psikologi. Jadi itu kayak aku nganggap tuh ada peluang besar di situ. Dan setelah aku masuk nih, aku jalan 1 semester, aku merasa itu kayak kok ini bukan tempat aku ya. Kenapa gitu? Kenapa? Apa yang dirasain? Nah gini, jadi kayak ketika dosen itu atau seperti perhotelan gitu lah. Iya, perhotelan. Tentang kita belajar tentang banyak sih kalau kita belajar tentang perhotelan, kita juga diajarin tata boga dan lain-lain kayak gitu. Cuman kebetulan pada saat itu tuh aku ngerasa kayak aku nggak minat lagi ternyata di situ. Ternyata yang aku pengen tuh bukan sesuatu yang relate sama pekerjaan, tapi sesuatu yang relate sama diri aku sendiri. Nah gitu. Akhirnya aku research lagi kan, jurusan apa ya yang kira-kira cocok sama aku, dan akhirnya aku menemukan sebuah jurusan yang cukup menarik buat aku. Apa itu? Psikologi. Gitu. Aku kayak ketika aku melihat bahwasanya psikologi mempelajari tentang tingkah laku manusia, tentang emosional, jiwa, fisik dan lain-lain, raga, itu kayak sesuatu yang the next lagi gitu dari kehidupan gitu. Kayak kita mempelajari hal-hal yang baru yang biasanya kalau yang lumrah kan kita belajar tentang ekonomi, bisnis, politik dan lain-lain, kedokteran, itu udah hal-hal yang memang udah ada di dunia inilah gitu kan. Kalau manusia tuh kayak kita mempelajari sesuatu yang di luar daripada logika. Aku nganggapnya dulu seperti itu kan. Kayak kita mempelajari jiwa, emang bisa? Kita belajar tentang diri kita sendiri, emang bisa? Dan akhirnya aku mencari jawaban itu untuk masuk langsung, terjun langsung ke menjadi seorang mahasiswi psikologi. Dan di sini akhirnya aku kayak menemukan, oh ternyata diri kita sendiri seperti ini, emosional kita seperti ini, hingga sampai kayak kita diajarkan gitu, bagaimana sih kita bisa membuat orang
di sekitar kita nyaman, gimana sih tentang kita bisa mencintai diri sendiri, gimana sih kita bisa tentang ikhlas. Karena menurut aku sendiri psikologi itu sangat amat relate sama kehidupan kita. Jadi kayak tiap hari nih kita pasti ada kan emosional yang kita keluarkan gitu dari stimulus yang kita terima gitu kan. Dan akhirnya tuh relate sama kehidupan, akhirnya aku nyaman di sini. Aku kayak belajar hal-hal baru aja yang memang nggak ada di buku, tapi ada di banyak lah kayak experience orang-orang, pengalaman orang-orang, dan itu kayak menjadi sebuah kacamata baru untuk aku gitu. Ya kadang kan kita kalau dari kadang kita lupa siapa diri kita ambisi untuk menjadi kaya, tapi kita nggak tahu diri kita siapa, gitu. Kelemahannya. Itu kenapa kayak banyak orang kan ketika SMA atau ketika dia sudah berkuliah, dia merasa aku belum menemukan jati diriku, aku kehilangan diriku sendiri. Itu kenapa kayak hal-hal seperti itu tuh sangat amat menjadi masalah sudah di masyarakat. Banyak kayak mental health dan lain-lain tuh sangat amat mengganggu masyarakat kan gitu. Dan akhirnya kayak aku tuh pengen ketika aku mengambil dan aku bisa selesai dari psikologi ini, aku ingin mengedukasi masyarakat bahwasanya mental tuh penting banget gitu. Bahwasanya memang karena kan mentalnya ada hubungan sama fisik. Ketika mental kita sakit, fisik kita juga sakit gitu. Iya kan. Jadi kan psikologi ini bukan hanya sekedar membahas tentang jiwa atau perilaku, tapi bakalan kita mengarahkan apa step selanjutnya gitu. Benar. Kita dibantu untuk mencari solusi bareng gitu. Nah, seperti itu memang. Jadi kan banyak sekali kan di bagian-bagian tertentu kan psikologi itu banyak dia umpamanya jadi bagian HRD, benar. guru. Iya, ada yang klinis juga. Banyak klinis ya kan. Jadi kan bahasnya itu kan terbaru gitu. Kita kan pola pikir manusia ini kan yang terbaru gitu. Jadi kita tetap update gitu. Iya, jadi tetap up to date apalagi terus. tentang masalah-masalah kayak umpamanya yang nggak terkait tentang game gitu kan. Ada sekian masalah, ada yang macam-macam tentang psikopat, tentang depresi dan lain-lain, kepribadian ganda. Itu kan hal-hal yang baru gitu yang kemungkinan jika kita pakai logika gitu di ekonomi dan bisnis dan lain-lain itu kan gak masuk gitu. Iya, jadi kan selalu tetap kita pelajari gitu. Ini kok ada lagi manusia yang terbaru lagi. Jadi kayak, kok bisa sih manusia yang melakukan ini lagi gitu. Nah, ada yang makanya kita bahas tentang manusianya ini. Dan kita juga jadi belajar untuk diri kita, harus kita lakukan ke depannya itu. Bener. Cocok nggak sesuai dengan norma. Nah, gitu seperti itu. Terus kalau bahas tentang relate tadi kan, kalau dari game tadi kan banyak masalah depresi tentang game. Ngatasinya kira gimana? Kalau kita kaitkan dengan psikologi. Banyak ya orang yang kayak ketika mereka yang kayak aku bilang tadi nggak mencapai sesuatu gitu, apa yang ingin mereka capai tujuannya nggak sampai gitu kan. Jadi banyak orang yang mental down dan lain-lain. Itu kenapa kayak kalau dari aku sendiri nih ya. Karena kebetulan aku udah banyak belajar dari dosen-dosen aku kayak bagaimana manage emosi dari seminar-seminar juga kan. Tadi terakhir apa yang seminar kemarin yang stres menjadi positif itu yang itu stres jadi sukses. Jadi sukses. Itu kebetulan aku ikut setengah tuh Pak. Kebetulan ada kerjaan kan. Harus diselesaikan. Nanti, aku kebetulan suka seminar sih. Itu salah satu program dari kampus Potensi Utama. Itu salah satunya mengadakan webinar yang motivasi diri bagi kita. Kayak contohnya itu salah satu dosen Potensi Utama, dia membahas bagaimana mengubah stres menjadi sukses. Nah itu, dan itu banyak itu mau dibuat webinarnya lagi sepertinya. Kayaknya banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum sampai gitu. Karena kan waktu yang terbatas juga kan begitu. Terus tadi tadi kan relate tentang gamenya. Terus menghadapi stresnya tuh gimana? Nah itu yang tadi kayak aku bilang, aku manage diri aku sendiri kayak ya walaupun aku seseorang yang tadi kita bahas ambisius positif dan negatif nih. Jadi kayak aku nih mengubah ambisiusku nih menjadi positif aja. Jadi ketika memang aku tidak mendapatkan sesuatu atau bahasanya kita katakanlah kita kalah. Akhirnya aku mengubah itu menjadi sebuah ini. Aku mikir, aku evaluasi dan aku improvisasi lagi. Apa sih yang salah dan aku tingkatkan lagi berarti kinerjaku gitu. Apa yang salah aku improvisasi lagi tuh gitu. Jadi kayak it's okay kita kalah, tapi suatu saat kalah ini bakal jadi sebuah kemenangan gitu. Karena macam pembelajaran apa yang salah di situ kemenangan tanpa kekalahan bukan kemenangan kan bisa gitu. Jadi itu kesuksesan yang tertunda atau kemenangan tertunda. Benar gitu. Jadi lebih baik jadinya. Terus
Gimana kalau menyikapi kan psikologi bisa nggak membantu gitu? Kalau kebanyakan nih kan kita main game gitu, anak-anak sekarang kan kadang lupa diri Nah, gitu. Di itu peran dia. psikologi ini dapat nggak kira-kira bisa Menurut mengatasi? aku psikologi dengan game itu sangat relate, sangat amat relate sih. Karena begini, ketika kita main game, kita mengeluarkan banyak emosional di dalam itu. Terlepas dari bagaimana strategi, bagaimana sistem kerja game itu sendiri, kita punya emosional kan, emosional real life yang kita tumpahkan ke dalam sana, seperti kita marah pada tim, sedih karena kalah dan lain-lain, takut akan lawan gitu-gitu kan, kecewa dan lain-lain. Itu sangat amat relate dengan psikologi, karena psikologi juga membahas bagaimana emosional, apa itu emosional, bagaimana cara memanagenya, bagaimana cara meminimalisirnya gitu kan. Nah, itu yang menurut aku sangat amat relate sih. Jadi ketika kayak aku yang tadi aku katakan, aku kalah atau aku marah kepada tim, aku balik lagi nih tentang psikologinya, bahwasanya sebagai manusia kita nggak boleh terlalu negatif juga gitu. Kalau kita nggak mendapatkan sesuatu ya udah aja gitu, yang udah mah udah. Iya gitu ya. Iya gitu. Jadi relate sih menurut aku psikologi untuk bagaimana cara memanage emosional kita di dalam game itu sendiri. Gitu. Karena kan kita membahas manusianya juga kan. Iyalah gitu tadi. Terus Kira sendiri pernah lost control gitu, kira-kira mau banting handphone gara-gara kalah Oh iya, gitu? nah itu dia, itu sebelum aku masuk ke psikologi kan. Jadi dulu ketika SMA aku orang yang keras kepala, Bang. Oh, Aku orang yang kayak suka marah aja gitu. Marah. Aku belum bisa manage emosionalku dengan baik pada saat itu. Jadi kayak ketika itulah orang-orang nggak nyaman sama aku karena mungkin sikap-sikap aku yang mungkin tidak bisa diterima sama mereka, karena memang aku sendirinya yang begitu kan. Jadi akhirnya kayak aku mencari tahu jawabannya, kenapa sih aku begini, kenapa sih aku emosi terus sama teman-temanku, padahal kan kesalahan mereka bukan kesalahan yang fatal banget, dan aku punya kesalahan sendiri gitu. Dan akhirnya aku belajar untuk introspeksi diri aja ke depannya. Jadi kalau memang ada sesuatu yang tidak sesuai sama keinginanku, ya dievaluasi lagi, diomongin baik-baik lah, karena kan menurut aku semuanya tuh lebih baik dikomunikasiin gitu, jadi nggak salah paham. Oh gitu. iya gitu. Nih terus Kira bisa nggak kasih sedikit tips atau motivasi gitu? Kebanyakan milenial ini kan nggak hanya stres dalam game gitu. Dari segi psikologinya itu bagaimana mengatasi stres ini, sebaiknya seperti apa, atau gitu dilarikan dengan olahraga semacamnya gitu, atau bener, salah bisa. satunya kalau dari Kira sendiri gimana kalau kita menghadapi stres dari masalah game atau keseharian gitu. Jadi kalau dari psikologi itu ngarahkannya kemana kira-kira kalau dari Kira? Jadi menurut aku nih ya, untuk teman-teman semua yang mungkin seorang gamers juga, yang mungkin belum paham tentang psikologi, ini aku kasih beberapa tips yang mungkin bisa relate sama kalian untuk bisa memanage lebih baik lagi emosional kalian nantinya. Kalau misalnya ketika kalian marah sama teman kalian nih, marah sama teman tim kalian gitu kan, kalian harus introspeksi diri dulu. Kalian Iya, harus ngakuin dulu benar-benar. kesalahan aku tadi begini di match sebelumnya. Nah, nanti baru kita cari solusi titiknya bareng-bareng. Karena gini loh, tim yang baik itu kan yang pasti punya chemistry. Iya benar. Itu dalam kompaan chemistry gitu itu ya. nggak cuma dalam kayak di dalam game, tapi itu di dalam real life juga harus. Iya. Emosional kita harus nyatu, kita harus saling mengerti gitu. Jadi kalau aja kamu nggak bisa ngerti timmu, ya timmu pasti hancur. Karena menurut aku tim tuh sama kayak hubungan cinta gitu, Bang. Iya. Perlu pondasi. Iya, bener kan? betul lah. Kayak Terus- analoginya kita pakai rumah nih. Kita mau bentuk atap nih, tapi kita nggak punya batu bata dan semen. Pondasinya, Gimana benar. atapnya mau bangun Benar, gitu. benar, Nah, itu benar. untuk teman-teman kayak ketika kita membangun sebuah tim, kita harus punya pondasinya dulu. Pondasinya itu dari diri kita sendiri gitu. Kita harus bisa introspeksi diri, kita harus bisa mengalah ketika memang kita rasa tim kita tuh gak sama, gak sefrekuensi sama emosional kita. Ya kita ngalah aja untuk demi kebaikan juga Benar, gitu kan, benar. Pak. Jadi kayak ya udah saling mengerti, saling paham, cari solusinya bareng-bareng. Jangan apa-apa tuh pakai emosi, karena sesuatu yang pakai emosi tuh enggak, akhirannya tuh nggak baik, Bang. Gitu ya. Itu sih untuk teman-teman Iya, semua. Gitu ya Kira komplit ya, pakai komplit ya. Udah cantik gitu ya, bijak gitu ya. Makasih, Pak. Ini banyak apanya kayaknya. Banyak yang ngincer berarti nih. Aduh, nggak juga sih. Tadi kayak gitu ya, pokoknya introspeksi diri lah kita ya. Bagaimana jadi manusia yang arif lah gitu, bijaksana untuk benar. menyikapi gitu. Terus di psikologi ini udah klop gak? Pas gak? Oh ini udah pas kayaknya nih. Kalau untuk sekarang Kira, sejauh betul-betul ini aku merasa nyaman sih, dan Nyaman. memang aku punya impian untuk mencapai S2 aku, yang tadi aku bilang aku pengen mengedukasi orang kan. Jadi aku Oh iya lanjut merasa, S2 gitu ya? Insya Iya. Allah ngambil S2.
gitu. Jadi pengen mengedukasi masyarakat aja, aku pengen penyuluhan ke tempat-tempat yang mungkin kurangnya edukasi gitu, belum sampailah ke mereka, dan aku pengen masuk ke tempat-tempat itu untuk mengedukasi jauh lebih baik lagi agar Indonesia ini juga nggak stuck aja gitu, Pak. Benar-benar dari manusianya ya, harus dia produktif Dan gitu. aku juga pengen sih sebenarnya penyuluhan game gini. Penyuluhan game di beberapa daerah. Iya, benar. Karena gini, Pak. Merasa nggak sih bahwasannya kayak di Indonesia nih banyak orang-orang yang apalagi orang tua nih menganggap bahwa game itu adalah sebuah aspek yang negatif, bener kan? Saya dulu gitu, main game aja gue belajar enggak katanya. Bener. Jadi orang tua menganggap ini game nih nggak baik untuk anaknya. Padahal tuh sebenarnya tuh gimana ke anaknya lagi aja sih, gimana ke individualnya lagi. Iya, saya sebenarnya kayak gini. flashback gitu. Kalau saya kalau tekuni game ini kok saya jadi apa ya? Oh jadi sih mungkin anggota karena Bigetron kok saya. Oh Bigetron boleh. Rezeki orang kan beda-beda kan. Jadi sebenarnya gini loh Pak, menurut aku ya, aku dulu mencari jawaban yang seperti ini juga ketika dulu sebelum aku kita flashback dikit, sebelum aku masuk ke panggung PINC Jakarta, nyokap aku bokap nyokap itu nggak percaya sama aku, kayak mereka bilang game nih nggak baik buat kamu, sampai akhirnya aku bisa membuktikan sebenarnya orang tua tuh bakal care, bakal respect sama apa yang kita jalani asal ada pembuktian. Iya. Mereka nggak pernah percaya sama apa yang namanya proses, tapi mereka percaya sama apa yang namanya hasil. Benar. Orang itu kenapa kayak gini, aku mendapat kesimpulan bahwasanya orang tua ya orang tua, kita ya kita. Kayak orang tua tuh hidup di zamannya mereka, dan mereka nggak bisa ngikutin kita, dan kita juga nggak bisa masuk ke zaman mereka lagi, Pak. Jadi kita punya batasan-batasan sendiri yang memang itu sudah menjadi batasan yang tidak bisa dilewati lagi gitu. Jadi orang tua ya orang tua, kita ya kita. Gimana cara kita untuk bisa melalui semua proses ini agar orang tua kita percaya sama hasil kita gitu. Karena kayak kalau kita nggak punya hasil aja, orang tua nggak bakal mau lihat proses, kayak kita capek-capean, kita ini dan itu. Mereka bakal menganggap itu sebuah yang negatif. Mereka bakal menganggap itu paradigma yang tidak bagus untuk kita gitu. Jadi disitulah psikologi berperan ya kan, tentang pola asuh ya kan. Bener-bener. Nggak hanya stres tapi pola asuh orang tua juga masuk. Pola asuh orang tua sangat penting, karena gini loh, ketika kita menekuni sesuatu, support orang tua paling penting, Pak. Itulah untungnya kita belajar dari psikologi gitu kan. Jadi kita bisa ngasih tentang orang tua gitu, ngasih pengarahan orang tua. Tuh nanti kita ke depan untuk anak kita gitu, pola asuhnya. Ataupun kita ngasih memberitahu teman-teman kita juga gitu. Iya benar. Jadi kayak kita ngasih tahu orang tua kita lewat hasil kita bisa loh menghasilkan dari game. Game tuh bukan sesuatu yang negatif gitu. Jadi ketika kita memang menekuni itu bakal jadi sesuatu yang positif gitu. Karena begini Pak, ketika kita main game kita bukan hanya saja bermain aja gitu. Bukan tentang bermain, kita interaksi, kita belajar tentang emosi orang-orang. Kita lebih banyak bergaul lagi kepada orang-orang di luar sana. Jadi gini loh, kita mengembangkan koneksi kita, relasi kita. Kan bagus gitu, di mana-mana ada relasi. Jadi ketika kita tersesat di sebuah negara atau kota, tinggal telepon teman, si ini aku lagi tersesat di kota ini. Relasi, itu penting buat kita, karena kayak oke lah untuk sekarang mungkin belum ada manfaatnya, tapi aku percaya ke depannya tuh pasti ada manfaatnya gitu. Pasti ada orang-orang yang bakal ngebantu aku ya lewat game ini juga gitu. Kita dipertemukan kan. Gitu. Jadi stres orang tua. Terus gimana orang tua sekarang udah mendukung? Orang tua alhamdulillah sekarang udah ngedukung sih. Kayak kalau aku main game, bahkan kayak aku turnamen nih pulang malam. Dulu kan kebetulan turnamen di Medan tuh pulangnya cukup larut gitu. Jadi dulu orang tua tuh marah-marah kan, kayak apa sih anak cewek, apalagi kan aku seorang gamer cewek kan, apa sih anak cewek pulang malam gitu. Awalnya nggak terima, dan akhirnya sekarang kayak mereka dukung. Mau pulang jam berapa? Jam 1, jam 12 aku jemput ya gitu. Nah terus nanti dia tanya kan, papa mama tanya gimana hasilnya, menang nggak? Aku bilang kalah sih Mi, kayaknya performa lagi turun deh. Dia bilang nggak apa-apa, nanti latihan lagi, didukung gitu dari sana. Seharusnya seperti itu kan, kita tengok dulu, kita dukung dulu anak gitu, atau nanti ke depannya kalau kita punya anak sebaiknya itu kita lihat dulu minat bakatnya gitu. Itu dia minat bakatnya yang ya kalau di gamenya nggak, ya kalau kita ngarahkan, malah kalau kita edukasi gitu, kita kasih support, malah jadi sesuatu yang baik prestasi untuk gitu, anaknya. kayak sekira gitu ya. Karena kan kalau gini sih, orang tua yang mungkin aku pengen edukasi juga mengenai orang tua, kayak banyak tuh orang tua yang sekarang hanya menekuni apa yang mereka mau aja. Kayak aku, jadi kayak si anak tuh lahir udah di skenario semua, si anaknya umur segini harus begini, umur segini harus ngambil jurusan ini, susah kan. Jadi aku pengen tuh orang tua tuh paham bahwasanya
ya kalian tuh harus lebih mengerti anak kalian gitu, terlepas dari bagaimana dia di luar sana. Anak kalian tuh punya passionnya sendiri yang mungkin nggak sesuai sama kalian, walaupun dia dari kalian gitu, dia dari kalian gitu produksinya kan. Cuman dia nggak bisa sesuai sama keinginan kalian. Jadi gitu kayak bahasanya, analoginya kan ada tuh bahasa ketika ikan tuh nggak bisa dipaksa terbang. Iya benar gitu. Ikan nggak bisa dipaksa jalan, tapi ketika dia berenang, dia bakal berenang paling jauh. Gitu karena ya. memang udah passion dia di sana. Jadi aku pengen tuh orang tua bisa mengerti sih, kayak nggak apa-apa kalau anak kalian gagal tuh sebenarnya nggak apa-apa. Cuman bagaimana sosok orang tua nih bisa menjadi support untuk anaknya, bisa menjadi sosok pendukung untuk anaknya agar bisa menekan dirinya lebih jauh lagi gitu, Pak. Gitu. Ya, nampak kelihatan ya ini hasil anak psikologi ya, sahabat Upo ya. Seperti inilah, ngasih solusi, ngasih treatment gitu tentang minat bakat seorang anak gitu. Udah. Kalau ini kira anak keberapa? Aku kebetulan anak kedua dari 2 saudara. Oh gitu. Jadi memang itulah dia harus bisa mengarahkan, atau kita pun bisa ke orang tua, bisa kalau kita dari psikologi bisa ngasih tahu gitu. Benar. Karena kita harus membentuk diri kita, apa yang kemampuan kita gitu, yang bakat kita. Iya benar. Nah, apa yang menjadi maunya kita aja gitu untuk bisa ditekunin. Nah, karena udah dapet nih jadi konselor itu. Aduh, itu kalau sebenarnya kalau aku belum ada tertarik untuk ngambil karir lebih lanjut sih. Cuman aku pengen mendedikasikan ilmu aku nanti untuk negara Indonesia aja. Jadi kayak ya itu seperti harapannya gitulah nanti kalau bisa lanjut S2, terus kalau lanjut S2 jadi umpamanya ya manajer tentang pendidikan pokoknya tentang ilmu lah, semua digarap gitulah. Ya kan, tentang psikologinya, bahkan ada ininya konsultannya ya kalau umpamanya gamenya kan. Iya ada. Jadi baru beberapa bulan ini aku cukup kaget dengan e-sport yang udah nyewa konselor pribadi, Pak, untuk konselor pribadi. Dan jadi, itu pun biayanya tuh lumayan tuh ya. Lumayan banget, Pak, karena mereka pasti ngelihat dari track record sebelumnya kan, bahwa dia begini ambil rekrut. Berarti banyak peluangnya untuk mahasiswa psikologi ya. Dia nggak cuma hanya di kantoran. Iya, nggak monoton hanya itu saja. Jadi cakupannya tuh lebih luas lagi gitu. Jadi aku baru lihat di e-sport nih jadi yang saya bahas tadi, Pak, bahwasanya memang ketika kita bermain game ada yang namanya kita kalah dan menang, dan itu mempengaruhi mental. Disitulah peran seorang konselor berjalan gitu. Karena manajer dan konselor tuh beda. Manajer kita hanya bisa memanage apa yang ada di dalam tim dan bagaimana sistem kerjanya saja di dalam game. Tapi kalau untuk emotional player tuh sebenarnya penting banget, apalagi ketika kita memang sudah menjadi tim yang sudah kontrak gitu bahasanya, tim di e-sport. Itu kan sangat penting mental kita. Ketika mental kita down pasti berpengaruh tuh ke dalam game. Iya benar gitu. lah itu. Itu kenapa peran konselor itu sangat penting untuk membangkitkan lagi semangat player-player ini untuk bahwasanya kalian bisa loh, kalian lebih bisa gitu. Kenapa takut gitu? Di situ dibangkitin lagi gitu. Gitu ya. Iya, pasti banyak peminatnya kalau Kira konselornya gitu. Amin. Iya. Gitu. Nah, Kira ini kan nanti kedepannya minat nggak jadi konselor atau apa jadi? Itu dia, sebenarnya aku sampai saat ini belum terlalu mikirin karir sih. Aku kayak lebih ya udah, yang penting aku ambil S2 dulu. Aku pengen mendedikasikan diri untuk masyarakat, dan tapi aku belum tahu bidangnya nih kemana nih. Aku pengen jadi apa. Cuman aku pengen nekunin aja dulu untuk ilmunya, karena aku tuh bukan tipikal orang yang ketika aku ngejalanin suatu jurusan itu harus menjadi karir aku. Kalau mungkin dulu SMA aku mikir kayak gitu, tapi sekarang aku udah nggak mikir kayak gitu. Jadi ketika aku kuliah, karena memang aku butuh informasinya, aku butuh edukasinya, dan itu sesuatu yang aku inginkan gitu. Dan sambil mencari relasi lah gitu. Tapi aku nggak yakin, gimana ya? Bukan nggak yakin sih, lebih ke kayak nggak apa-apa kalau nantinya ini nggak menjadi sebuah karir, karena aku percaya ketika kita belajar, ketika kita kuliah, itu bukan tentang apa yang mau kita kerjakan nanti, tapi tentang investasi masa depan kita ini untuk anak kita, untuk orang sekitar kita, bahwa saya begini loh gitu. Benar. Jadi kan pendidikan itu sebuah investasi ke depannya. Benar. Jadi umpamanya suatu saat bisa dimanfaatkan itu. Benar, pasti ada manfaatnya. Ya nggak hanya dalam dunia kerja, tapi dalam keluarga, apalagi psikologi gitu. Benar. Nah, psikologi ini kan banyak cakupannya. Ini kira semester berapa? Aku kebetulan saat ini menempuh semester 4, Pak. Semester 4. Nah, kan kayak psikologi itu nanti ada penjurusan itu tentang kayak sepertinya pendidikan, terus ada pendidikan, industri dan organisasi, terus dia perkembangan, satu lagi tentang sosial. Nah, kalau
Kira sendiri udah tahu nggak ngarahnya kemana kalau dari konsentrasinya Kalau tuh? aku sendiri pengennya ke sosial sih Pak. Sosial ya. Iya, karena kan aku pengen terjun langsung ke masyarakat kan. Aku pengen mencari gitu. Apa sih masalah masyarakat saat ini, dan aku pengen mencari, aku sebenarnya pengen membentuk sebuah organisasi atau sebuah tim lah bahasanya yang bisa memang mendedikasikan dirinya untuk masyarakat. Jadi aku udah mencoba sebuah bisnis. Tapi bisnis ini bukan hanya tentang keuntungan. Bisnis ini adalah bagaimana kita bisa mendedikasikan diri kita untuk masyarakat gitu. Karena aku percaya ketika kita memang dengan niat tulus, Tuhan bakal ngasih 1000 kali lipat daripada itu gitu. Jadi kayak aku lagi coba ngembangin sebuah aplikasi yang dimana aplikasi ini nanti, karena kan gini, apalagi di masa pandemi begini, orang kan malas keluar untuk mencari psikiater dan lain-lain. Aku membentuk sebuah aplikasi ini dan dengan teman-temanku untuk bisa membantu masyarakat. Jadi nanti mereka chat langsung dengan psikolog dan psikiater Konsultan yang ya? memang sudah terakreditasi gitu. Ya. Jadi mereka lebih gampang kan, tinggal chat-chat atau telepon atau video call. Di sana mereka bisa ngobrol-ngobrol, akhirnya psikolognya bisa ngasih solusi bahwasanya begini gitu. Lebih memudahkan kan gitu. Iya. Itu tahu saya itu bentuk startup nama istilahnya. Iya, startup, benar banget. Startup. Nah, jadi iya, ini startup lagi diminati banyaknya nih. Banyak Nah, banget, ini Pak. yang saya ini makanya startup itu nggak hanya anak komputer kan, anak psikologi juga bisa ngasih ide gitu. Bahkan yang film startup, tahu, film Korea itu bahkan yang CEO-nya itu bukan orang ini ya komputer. Iya, itu dia. Jadi kayak nggak hanya ya, ketika kita memang, kita nggak harus sih, ketika kita ingin mencari tahu, kita nggak harus berkecimpung di dunia itu. Kita bisa cari tahu dari orang-orang yang memang sudah di ranah itu, kita cari tahu aja. Kayak ketika aku sebenarnya kali ini pengen sih untuk nanti bulan 9 itu aku pengen masuk ke hukum. Cuman setelah aku pikir-pikir, nggak harus sih aku masuk ke dunia itu, tapi aku bisa cari teman-teman dari dunia itu, kita bisa membahas bareng bahwasanya menurut kalian tentang pandangan sebuah kasus ini bagaimana sih, aku cari tahu dari sana gitu. Ini kayaknya panjang kalau kita bahas nih. Kita nggak tahu nih udah berapa waktunya. Besok pagi selesai sih. Asik tapi kan. Tapi harapannya lah untuk psikologi, mau psikologi untuk Indonesia atau psikologi potensi utama, harapan Kira gimana? Harapan aku untuk semua yang menekuni bidang psikologi, aku pengen kalian tuh mempelajari ilmu ini benar-benar. Aku pengen kalian tuh bisa terjun langsung ke masyarakat. Itu harapan aku ya. Aku pengen kayak, banyak loh masyarakat sekarang yang lagi kesusahan tentang mental, dan banyak orang yang belum tentu peduli sama apa yang terjadi di masyarakat yang mungkin di kalangan ke bawah. Padahal menurut aku mereka juga penting, karena ada yang namanya hak asasi manusia gitu. Mereka juga harus dapat hak gitu. Bukan tentang materi doang, bukan tentang ekonomi. Mereka punya hak untuk menjadi seorang manusia. Mereka punya hak untuk mendapatkan konsultasi. Gitu. Karena itu sebuah tanggung jawab kita. Jangan pernah ragu dan takut untuk milih Fakultas Psikologi Potensi Utama ya. Benar. Karena kamu bakal menjadi apa yang seperti kamu mau. Benar sekali. Itu ya. Oh, ini ada request. Oh iya, ada request. Boleh. Nah, itu tadi psikologi, terus harapan di e-sportnya ke depannya. Kalau harapan di e-sport, aku berharap e-sport akan semakin dipandang lagi ya. Sekarang kan memang sudah dipandang oleh pemerintah, bahwasanya memang Kemenpora sudah mendukung hal ini. Tapi aku pengen e-sport ini menjadi lebih baik aja. Aku pengen semua orang di pemerintahan mungkin mendukung ini dan bisa melihat ini, bisa mengedukasi para masyarakat yang mungkin orang tua yang seperti aku bilang tadi, mungkin mereka punya hal-hal yang merasa game ini buruk. Aku pengen pemerintah tuh mendukung hal itu gitu. Aku pengen pemerintah tuh ngasih edukasi lagi bahwa saya game ini baik gitu untuk gitu. Ada semua positifnya kalangan. Memang ada pasti ada positifnya. Bagaimana cara kita menjalani itu aja gitu. Iya, tidak nutup kemungkinan juga nanti ada bakalan tim e-sport di di Potensi Utama ya. Iya, udah ada sih Pak. Udah ada ya? Udah ada. Cuman nanti kita improvisasi lagi. Apalagi Potensi Utama itu bidang IT-nya itu hebat gitu ya. Nah, tidak menutup kemungkinan itu bakalan jadi pembuat event atau pencetak generasi e-sport ya. Itu aja. Bener. Gimana Kira? Masih lanjut atau gimana nih? Kurang puas ya, atau kita lanjutnya sampai besok pagi kali Pak. Capek, orang liatnya kan capek kan. Bosen juga lihat muka kita gitu. Iya. Nah, Sobat Upuh, kalau kalian masih pengen lanjut ngobrol sama Kira, kalian bisa buat komentar atau bisa juga dukung channel ini, tetap
subscribe, tonton terus channelnya dan like, komen gitu aja. Bener, tetap Dan support mungkin lah ya. udah kayaknya udah habis lah deadline nih kayaknya Udah waktunya. deadline. Iya. Time out dari kalau dari gaming apa namanya kalau udah habis Apa ya? Game over kali game ya, over game ya. over. Kayaknya kita udah game over di waktunya gitu ya. Nah, gitu. Ya, sobat UPU, terima kasih untuk hari ini kalian tetap tonton sampai akhir dan harapan saya kalian enjoy nikmati podcast kami, podcast sobat mungkin saya ikuti. Oh iya, ya, boleh gini. nih. Oh gimana? Salam Apa, sobat UPU. Sobat UPU. Salam sobat UPU. Salam sobat UPU. Demikian podcast hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.